Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para pengurus syuriah PWNU Jawa Timur yang saya muliakan dan saya taati, yang terhormat dan juga saya taati para pengurus Hanfidiyah PWNU Jawa Timur, wabil khusus Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar dan Romo Kiai Haji Abdul Salam Sohib, yang saya hormati Gus Umar Wahid selaku wakil dari keluarga Al-Maghfurlah Gus Dur dan Al-Maghfurlah Gus Im, yang saya hormati Profesor Dr. Kacung Marijan dan Saudara Dr. Nurul Ghufron SHMA. Kedua-duanya adalah dua orang tokoh dan intelektual serta para pejabat di Indonesia. Yang saya hormati para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jawa Timur, para pengurus Banom, dan juga yang saya hormati para ibu dan bapak, para hadirin sekalian yang hadir di malam ini. Terus terang saya tidak tahu apa yang harus saya berikan ini kalau dibandingkan dengan dua orang tokoh besar tadi, Pak Dr. Nurul Ghufron dan Profesor Kacung Marijan. Saya kira saya tidak akan bisa menyamai beliau-beliau ini, karena saya juga belum punya pengalaman yang sangat jauh di bidang pengentasan korupsi atau berantasan korupsi dan menjadi pejabat dan cukup lama begitu. Saya pernah memang disuruh jadi pejabat, tapi ya cuma beberapa tahun saja. Nanti belum sempat ngurusi atau ikut-ikutan apalagi korupsi gitu ya. Alhamdulillah juga, karena dengan demikian saya dibebaskan dari percobaan-percobaan yang seperti itu. Jadi saya hanya akan mencoba mengingat saja kenangan saya terhadap Al-Maghfurlah Gus Dur dan Gus Im, dan mungkin juga akan saya kaitkan dengan persoalan yang tadi sudah dibicarakan dan sudah dideklarasikan oleh PWNU Jawa Timur, yaitu gerakan anti korupsi. Bagi saya yang terpenting di dalam pertemuan ini adalah silaturahim, karena saya juga terus terang saya ini sudah kangen ketemu dengan para pengurus PWNU Jawa Timur, karena terakhir saya ketemu itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Saya sudah kangen dengan guyon-guyon mereka dan juga berbagai macam informasi yang khas Jawa Timur, termasuk guyon-guyon, karena kalau Gus Al-Maghfurlah Gus Dur dan Al-Maghfurlah Gus Hasyim Muzadi ini kalau kulaan guyon ya harus ke Jawa Timur, terutama ke Madura juga. Saya udah lama sekali nggak ketemu, paling ketemu di medsos atau di podcast dengan Yai Mustamar, dengan Gus Salam beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu ya kenangan saya dengan Gus Dur ini saya pakai sebagai semacam
manhaj gitu ya untuk silaturahim dengan PWNU Jawa Timur yang kebetulan mengundang saya. Saya tidak tahu saya ini dianggap sebagai orang yang ngerti masalah apa ini kan, sehingga saya diundang. Tapi saya merasa mendapat kehormatan yang sangat luar biasa. Nah, tema mengenai Gus Dur dan Gus Im serta anti korupsi ini menjadi semakin menarik karena ya situasi yang dihadapi oleh NU itu sendiri ya, yang beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang ini masih ya banyak komentar-komentar mengenai apa yang terjadi di PBNU yang bendumnya ini kok ya kebetulan itu ya sekarang sudah diganti dengan yang baru, sementara yang lama yang sebelumnya sekarang menjadi urusannya Pak Nurul Gufron dan kawan-kawan. Nah, ini menariknya karena ya ada semacam anomali begitu ya istilahnya, keanehan yang kemudian menggelinding dan dirasakan oleh para warga Nahdliyin maupun pengurus NU di bawah mengenai sikap dari PBNU terkait apa yang diduga atau apa yang disangkakan kepada mantan bendumnya ini, yaitu keterlibatan dalam praktek tipikor, walaupun itu terjadi jauh sebelum beliau menjadi anggota atau menjadi pejabat dari PBNU itu. Tapi apapun juga susah untuk menghindarkan diri dari satu kritik, karena apa yang dilakukan oleh mantan bendum ini walaupun jauh sebelumnya tetap saja akan menjadi pembicaraan dan menjadi ya semacam celah terhadap marwah Nahdlatul Ulama, PBNU sendiri, dan juga tentu warga Nahdliyin. Nah, oleh karena itu ketika kemudian muncul berbagai macam reaksi, saya termasuk orang yang atas nama pribadi dan sebagai pengamat ya itu ya menyuarakan mengenai beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi dan seharusnya bisa dilakukan dalam rangka menghindarkan diri dari celah tadi itu sejak pagi-pagi sebelum menjadi persoalan yang makin membesar sehingga kemudian menjadi target dari kritik dan lain sebagainya itu. Nah, menurut saya persoalan yang paling mendasar kalau kita mau mengingat apa yang diteladankan oleh Al-Maghfur Lahuma yaitu Gus Dur dan Gus Im adalah bahwa beliau-beliau ini berada di dalam satu environment atau suatu lingkungan organisasi jamiah dan bahkan subkultur, yaitu subkultur pesantren, yang memang pada hakikatnya itu seperti yang dikatakan oleh Profesor Kacung Maharijan tadi, menurut saya adalah satu subkultur yang berbasis atau yang mendasarkan dirinya pada moralitas. Saya kira semua orang yang tahu tentang Islam dan tahu tentang NU selalu akan mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, itu menjadi basis eksistensi atau keberadaan jamiah dan setiap langkah dari organisasi yang berbasis kepada Islam, yaitu moralitas yang terbaik, akhlak yang karimah. Nah, oleh karena itu ya menurut saya apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan diprogramkan, apapun yang akan menjadi strategi dari organisasi termasuk
NU dan banomnya selalu mempunyai jangkar akhlakul karimah ini. Dan karena itu setiap perbuatan dari orang-orang yang memimpin maupun menjadi anggota Nahdlatul Ulama sebagai jamiah dipastikan akan selalu berjangkar atau bertumpu kepada basis akhlakul karimah. Nah, oleh karenanya sebagai konsekuensi ya, apapun yang dilakukan oleh para anggota atau warga Nahdliyin itu akan disorot ketika dia kemudian dianggap mencederai, menjadi celah terhadap prinsip akhlakul karimah itu. Nah, salah satunya tentu saja adalah persoalan yang terkait dengan tindak atau perilaku yang disebut sebagai perilaku koruptif. Tidak peduli apakah yang dilakukan sebelum menjadi pejabat NU atau setelah menjadi pejabat NU, apabila memang dirasakan ada kaitan langsung ataupun kadang-kadang tidak langsung, pasti NU akan ikut dibicarakan, dan itu artinya NU juga dianggap sebagai pihak yang seolah-olah bertanggung jawab tentang masalah itu. Nah, itulah sebabnya maka ketika terjadi ada kasus yang melanda bendahara umum PBNU itu, saya sejak awal sudah memberikan semacam warning bahwa jika hal ini tidak diselesaikan sejak awal secara baik-baik, maka akan menjadi bagian yang sangat tidak cocok dengan apa yang menjadi basis dari Nahdlatul Ulama. Nah, apalagi kalau kemudian kita juga melihat bahwa PBNU yang sedang menjadi sorotan ini adalah PBNU yang oleh para pimpinan barunya ini ada kaitannya dengan Al-Maghfurlah Gus Dur, yaitu dengan slogan akan menghidupkan Gus Dur. Nah, kata menghidupkan Gus Dur ini tentu tidak hanya sekedar slogan. Saya yakin bahwa para pimpinan PBNU ini sangat serius dan sangat bagus di dalam rangka membangkitkan satu etos kerja dan kemudian juga moralitas yang berbasis pada pandangan-pandangan dari Al-Maghfurlah Gus Dur, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama sebagai salah satu kekuatan sosial, keagamaan, dan juga kekuatan dari pendiri dari negara Republik Indonesia tentu akan sangat terdepan di dalam memerangi perilaku koruptif seperti ini. Nah, kalau kemudian justru yang terkena kasus seperti ini, korupsi ini adalah orang yang ada di salah satu sentral di dalam Nahdlatul Ulama, nah, lalu orang akan mempertanyakan lagi, ini Gus Durnya di mana? Apalagi mau menghidupkan etos yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Gus Dur. Bukankah ini justru rangkap dua, bukan saja mencederai prinsip akhlakul karimah, tapi juga sangat jauh dari apa yang diwariskan sebagai legacy dari Al-Maghfurlah Gus Dur. Itulah sebabnya saya termasuk dengan Gus Salam ya, itu mengingatkan agar supaya sejak awal ini dicarikan solusi yang paling baik, yaitu bagaimana ya pihak yang bersangkutan ini menjauhkan diri dari atau mengambil jarak, bukan menjauhkan diri ya, mengambil jarak dari urusan ke-NU-an secara pribadi dan bukan secara organisasi ya. Nah, secara pribadi ini artinya ya melepaskan diri lebih dulu dari posisinya dan kemudian mengurus persoalan hukumnya. Nah, itu tidak berarti dia harus dipecat dari posisi itu, tetapi hanya dia dianggap dinonaktifkan sementara, setelah selesai nanti langsung otomatis kembali.
Nah, ini adalah sesuatu yang umum dilakukan di dunia mana juga di dalam prinsip-prinsip menangani apa tudingan-tudingan yang berkaitan dengan perilaku yang koruptif. Nah, sayangnya apa yang saya ingatkan dan juga didukung oleh para masyayikh, artinya seperti Gus Salam dan lain sebagainya ini, ternyata dianggap sebagai sesuatu yang mungkin tidak cocok di dalam pengelolaan organisasi atau dalam hal ini PBNU, sehingga menjadi persoalan yang makin lama makin pabaliut, istilah Sundanya, makin ruwet. Dan bahkan ketika kemudian sudah terjadi dan sudah benar bahwa dia ini menjadi tersangka pun, ini posisinya tidak benar-benar dilepas sebagai pejabat, hanya kemudian dinonaktifkan dan diganti oleh pejabat ya katakanlah sementara atau pejabat PLT begitu ya. Nah, ini akan menjadi semakin membuktikan bahwa ya spekulasi-spekulasi yang terkait dengan circumstances atau dengan persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan perilaku koruptif ini kemudian sulit untuk ditolak atau kemudian dijelaskan secara baik, karena kemudian sudah terlanjur ya persoalan itu menjadi seolah-olah mendapat dukungan, mendapat perlindungan, mendapat semacam anggukan kepala oleh para pimpinan di PBNU. Nah, ini menjadi bagi saya pribadi menjadi lebih parah lagi ketika faktanya tidak ada teguran atau apapun datang dari pihak Syuriah PBNU. Saya belum pernah mendengar sampai saat ini bagaimana mereka dari Syuriah itu memberikan teguran terhadap kebijakan yang menurut saya anomali tadi itu. Nah, ini berarti kemudian bahwa apa yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk tadi itu deklarasi dari PWNU Jawa Timur untuk memerangi korupsi dan budaya anti korupsi dan melakukan ya usaha untuk menggunakan satu prinsip budaya anti korupsi dan praksis anti korupsi itu menjadi paling tidak itu dipertanyakan juga nanti oleh publik, sehingga saya menjadi agak ragu-ragu ya, apakah kemudian publik secara umum yang di luar NU dan bahkan di dalam NU sendiri ya akan langsung menerima begitu saja bahwa memang betul bahwa NU sedang betul-betul mempunyai keinginan ya untuk menghidupkan Gus Dur dalam tanda petik ya secara etos kerja, maupun benar-benar akan melakukan satu kiprah anti korupsi secara nasional dan akan membangkitkan satu etos baru yaitu budaya anti korupsi. Karena terus terang saja bagi saya upaya-upaya pemberantasan korupsi itu kalau secara legal formal, secara politik dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara lebih gampang karena kelihatan. Tetapi kalau urusannya adalah bagaimana melakukan transformasi budaya menjadi anti korupsi, itu adalah persoalan yang sangat-sangat sulit. Karena budaya itu kadang-kadang memang tidak sama dengan hal-hal yang bisa dijustifikasi dengan masalah hukum atau legal formal dan bahkan politik. Budaya anti korupsi itu terus terang saja masih questionable atau masih banyak dipertanyakan di budaya-budaya di luar negara-negara barat ya. Kenapa? Karena bukan karena di negara timur itu tidak ada yang anti korupsi, tetapi ya budaya kita ini kan budaya yang permisif dan kadang-kadang hubungan kolektivitas antara anggota-anggota masyarakat itu dengan sangat halus itu kemudian bisa dianggap sebagai bagian dari praktek-praktek korupsi. Nah, inilah yang tantangan yang besar apabila kemudian ternyata
pada realitasnya organisasi yang merupakan salah satu kekuatan masyarakat sipil di Indonesia sendiri ternyata ya tidak kalis, ya, tidak kemudian imun terhadap praktek-praktek korupsi, dan bahkan sekarang ini ada gejala-gejala dianggap melindungi praktek-praktek korupsi. Dan kita tahu sendiri bahwa ya tindakan seperti ini lebih susah kalau sudah dilakukan di tingkat atas, bukan yang di tingkat bawah. Dan di Indonesia sejarah dari anti korupsi selalu terindikasi bahwa keinginan untuk memberantas korupsi kalau dimulai dari bawah itu tidak akan pernah berhasil. Sementara upaya untuk memberantas korupsi yang dulu digagas oleh almarhum Gus Dur ketika beliau menjadi presiden dengan membentuk TGP, TPK itu ya, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi itu yang disasarkan mesti juga melihat dari top down, dari atas ke bawah. Tetapi apa yang terjadi pasca reformasi sampai sekarang ini, KPK sendiri ya diam-diam mengalami berbagai macam setback. Ya, saya kira Pak Gufron ya, paling tahulah soal ini, bagaimana upaya-upaya untuk memperlemah KPK ini dilakukan secara sistematis, secara masif, dan secara terstruktur. Ya, kalau dulu menggunakan model cicak lawan versus buaya, tapi kalau yang terakhir ini yang dilakukan justru melalui perubahan perundang-undangan, dan kemudian bagaimana lembaga-lembaga negara sendiri itu kemudian ikut juga memperlemah eksistensi dari KPK. Walaupun alhamdulillah KPK sampai sekarang masih ada dan berusaha terus untuk memperbaiki dirinya dan mencoba menunjukkan kiprahnya sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus terakhir tentang pemberantasan korupsi, seperti korupsi yang dilakukan. Tetapi kalau tidak ada contoh dari atas, itu pekerjaan ini sangat berat. Alhamdulillah Gus Dur dan Gus Im menunjukkan bahwa beliau ini kenapa kemudian menjadi orang-orang yang sampai beliau sudah tidak ada tetap berpengaruh, karena beliau ini konsisten dan bisa dijadikan teladan yang tidak habis-habisnya dibicarakan dan dijadikan contoh. Nah, oleh sebab itu ya penasaran saya ini, statement saya ini mungkin dari 3 orang yang memberikan ceramah tadi itu mungkin saya yang paling pesimis, ya, walaupun niat saya tentu bukan mengendorkan semangat dari PWNU, justru sebaliknya dengan peringatan yang agak pesimis ini, saya menginginkan agar supaya gerakan anti korupsi yang dilontarkan malam ini oleh PWNU justru akan semakin diperkuat, dan supaya apa yang saya khawatirkan tidak benar. Terima kasih, sampai sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.